Ini kisahku, mana kisahmu? Ke kita tuh sebagai ya karena kita juga murid-muridnya yang modelan kita kan nggak bisa dilembutin juga ya. Dilembutin kita ngelunjak, gitu dikasarin kita ngelawan. Tahu ya. Aduh, Masya Allah. Tapi serunya di situ ya. Oh jadi ada sebutan papa ya, papa Allah. Papa mama kayak. Iya. Papa mami dulu lupa sih gue juga sempat ada kayak begitu gitu di kelas 2. Dan di akhir-akhir, seingat gue di akhir-akhir kita kelas 3 itu kita sering banget ya namanya kita nginep motor-motoran di rumahnya Bang Kiping ya di Kelapa 2 ya. Nah itu malam minggu tuh hampir rutin loh, berapa Justru bulan itu itu. semenjak gua kelas sama bahasa Kelapa 2 setelah damai dalam arti gak ada masalah lagi. Iya. Itu makin akrab. Iya, nyambung nih dari cerita kelas 1 gitu kan. Kelas 1 gue juga masih, tolong deh ya teman-teman diingetin kelas 1 itu kita satu pagi semua 9 kelas atau kita ada dibagi 2 karena gue masih ngerasanya Kayaknya bagi 2 deh. Cuman nggak tahu ya pas coba kelas coba berapa. komen aja ya, coba komen otak kita tuh ada yang terganggu soalnya ingat ingatan. Coba komen di bawah ya, kita tuh kelas 1-nya itu angkatan 2004. Ada faktor U kali. Mungkin faktor yang lain sih kayaknya. Coba komen di bawah maksudnya kelas 1-nya kita tuh pagi semua atau ada pagi ada siang gitu. Nah, dari kelas 1 lu mau kelas sama Bang Kiping, ditemu di kelas 3 mulai akrab banget malam gitu. Kita hampir tiap minggu itu malam minggu pokoknya kita main di wilayah Gading Serpong ya, motor-motoran sebelum sekarang kayak anak motor sekarang banyak gitu kayak NR kayak apa kadang, gitu kan. Kadang kalau dulu itu sempet mikir juga ya. Oh. Dulu dalam arti gue pernah kelas sama dia Hmm. sama anak-anak yang lain. Ternyata pas gue main ke rumahnya ya udah Gak inget lah gitu kan. Udah ngelupain itu gitu. lupain itu karena gue mikir sendiri malu amat gue pikir ya begitu ya. Iya. Ternyata dia orangnya baik-baik gitu kan. Iya, emang banyak dibikin malu sih gua malu. Asli itu bener. Aduh, nyemokin urusan dia tuh capek. Jadi ini kayaknya pengakuan dosa deh kayaknya. Pengakuan dosa mungkin ya itu mungkin ya teman-teman basis manapun yang seangkatan sama gua ya bisa memaklumi lah. Cumannya itulah ya. Namanya itu gitu kan. Ya bukan maunya gue seperti itu. Jadi ya mungkin emang apa bilangnya emang regenerasi dari bawah juga. Iya. Dari atas dari bawah kan ya seperti itu gitu kan. Iya, iya, ekspektasi abang-abangan kita kadang-kadang terus ya zamannya itu yang gua bilang tadi 4 huruf itu isi apa utama sih itu sih. Iya kadang kita kan di Kiping gitu kan di rumah tempat Bang Kiping, Bang Ages sering pindah-pindah gitu kan di tempatnya si Adon Arik juga kan di Padang Lestari kita juga ya. Pokoknya ya tiap basis pernah disinggahi lah sama kita gitu. Direpotin ya, lebih sih direpotin. Termasuk di rumah gue juga kan ya berapa Makan, kali tidur itu kan di rumah juga pas mau lulusnya kan makan di sini tidur di sini bahkan nggak pulang sekali pulang ya ngambil pakaian doang Iya. salinan gitu kan. ya zaman dulu tuh segitunya gitu ya kelas 3 karena kita tuh benar-benar kayaknya nih hidup mati gitu ya kalau kita nggak lulus tuh gimana gitu ya Iya. kalau kita nggak lulus tuh kayak gimana gitu kan ya maksudnya bukan pembelaan diri ya Badung boleh bego jangan kan gitu kan ya buat teman-teman ya zaman itu walaupun kita terkenalnya dengan nakalnya kita badungnya kita tapi mikir juga itu jangan bego juga gitu kan kita malu-maluin keluarga kalau kita nggak lulus apalagi gue gitu kan gue kan anak ke-11 gitu kan abang-abangan gue nggak pernah ada yang ngewarisin nggak naik kelas gitu kan wah itu lebih berat lagi waktu itu lebih berat lah apalagi kakak-kakak perempuan gue kan banyak yang jadi guru juga gitu kan waduh kalau itu sih udah habis sih gue kalau nggak naik kelas atau nggak lulus apalagi Gue sebenarnya kangen juga sih sama anak-anak nih sama tiap basis kangen juga gitu udah lama juga udah ketemu gitu kan. Maksudnya gimana kabarnya gitu kan. Iya. Pengen tahu juga perkembangannya seperti apa sekarang gitu. Iya menjalin lagi tali silaturahmi gitu Bang Ongo ya makanya gue ngajak lu gitu kan buat bikin konten ayolah gitu kan kita ala kadarnya dulu aja mampunya kita gimana maksudnya tujuannya itu satu kita bikin konten ini tuh buat menjalin silaturahmi lagi gitu kan entah itu dari yang zaman dulu SD gua madrasah terus SMP hingga sekolah lanjutan menengah lagi gitu kan
Ya mudah-mudahan itu berlanjut itu dan menghasilkan hal-hal positif ke depannya, bukan hal negatif lagi gitu Bang. Ya maksudnya ya kita udah cukup lah. Kita udah cukup, gua udah punya anak. Alhamdulillah 2 cewek semua, lu juga sama. Lu sepasang Bang. Sepasang. Cuman bedanya lu karena terpisah karena umur, kalau gua karena ego. Tapi lu. jadi gua sama dia itu Astagfirullahaladzim. udah ganti plat nomor. Ya, dulu kan plat B Oh, berdua, sekarang plat D udah. dia promosi sendiri ya. Astagfirullahaladzim. Iya, balik lagi kelas 3 kok. Kita nggak usah bahas itu deh. Kelas 3 itu makin akrab. Gua nginep di tempat gua, atau kita bareng-bareng nginep di tempat yang lain, di teman-teman yang lain. Adalah nih kompetisi lagi gitu. Kita nyambung yang tadi nih, nyampe nih kita ke sepak bola lagi Nyambunglah kita ke sepak bola tuh. Yang bikin gua makin akrab sama basis-basis lain ya salah satunya dengan anak-anak yang main bola gitu, dari Kelapa Dua, Bojong Nangka, Pagedangan dan basis-basis lainnya gitu kan. Ya kebiasaan ya, postur badan tinggi gitu kan. Dan boleh katakan di sekolah juga ya lumayan lah, ada ininya gua juga gitu kan, ada pengaruhnya gitu kan. Jadilah di situ gua kapten. Yang notabene harus milih pemain dong gitu kan, mulai dari kiper, mulai dari ya back juga, saya penyerang ya wing, terus dan lain-lain gitu. Ikutlah kita di kompetisi sekolah yang notabene internasional ya jatuhnya ya gitu kan, ya SPH lah, SPH Pelita Harapan di Karawaci. Lu di situ jadi supporter yang lo ya? Supporter. Tim Gua iya, karena gua nggak ngerti dia main bolanya nggak bisa lanjut kenapa ya, itu lagi ada 4 huruf tadi pokoknya mah semuanya tuh hancurnya di situ gitu kan. Jadi lu jadi supporter. Nah, yang gue inget nih, ini anak di begonya nih. Ya gue mau baru-baru ngurusin hal-hal yang di luar itu lah, pokoknya gimana caranya kita menang aja gitu kan. Hari ini kita bertanding, kita menang gitu kan. Kita aja naik angkot di zaman itu ya. Naik angkot, turun di Cibogo, di pom bensin dulu ada Cibogo itu ada pom bensin sebelah kiri ya. Yang masuk Lipo itu ada gang doang lah, yang masuk motor doang lah. Kita tuh jalan kaki tuh ke dalam tuh. Ke dalam, padahal mah lewat Karawaci ke sana bisa gitu, cuman terlalu muter gitu kan. Nggak tahu di pertandingan berapa, intinya kita di situ juara 3 ya. Di semifinal itu yang sekali-kalinya dan pertama kali gua main bola dan nangis, itu di semifinal. Sedihnya luar biasa sih yang gua alamin waktu itu, sedihnya. Ya kita udah semifinal, lawan tuan rumah, kalah 1-0. Dan kalahnya itu karena ya, si Adi sama Irfan nih basis secara pula mungkin ingat ini. Bola itu di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah mereka, jadi lawan ini umpan bola ke depan gawang melalui celah antara Adi sama Irfan. Dia lewat tuh tengah-tengah bola tuh. Jadi bikin bingung. Si Adi kirain Irfan yang mau ngambil, si Irfan mikir yang sama. Adi mau ngambil. Ternyata dua-duanya nggak ada yang ngambil. Akhirnya musuh yang ngambil, yang lari sendiri. Dan ya itu hasilnya gol. Ya kita kalah, balik ke rumah. Ya nggak kerasa aja, tiba-tiba nangis aja udah. Di depan rumah tuh nangis, maksudnya kecewanya luar biasa zaman itu ya, karena emang cita-cita gue walaupun gue udah ngerokok zaman itu ya udah hal yang aneh-aneh, tapi jiwa gue pengen jadi pemain bola yang proper zaman itu ya masih sangat gede gitu waktu itu gitu kan. Nah ini anak gak mikir begitu, dia mah udah yang penting gue bikin rame gitu kan, jadi supporter dan masih mantekin anak sekolah sepeda. Masa banget gue ya. Dan begonya dikasih dolar, ya gue ngerti lah itu ceritanya begitu aja. Ini dia mantekin, malakin gitu kan, malakin. Misalnya asalnya ya bagilah gitu kan. Dikasih nggak ada rupiah bang, adanya dolar gitu. Nggak lo ambil kan? Coba lu ceritain ya gimana sih itu? Ya gitu ya, tetap lah kita tahu sendiri dulu zamannya ya. Ya gue mantekin, gue coba mantekin aja lah, kata gue, daripada gue lihat bola, gue nggak terlalu ini kan. Gue coba jalan-jalan aja di sekeliling sekolah itu kan. Gue sepakat juga sama anak, palakin aja yuk, palakin aja yuk, coba tahu palakin dapet tuh. Karena salah satu orang itu dia mau ngasih dolar. Gue nggak tahu deh dolar apa lah, nggak maunya uang asing deh. Iya. Gue nggak mau, gue kagak ngertiin nukernya kemana kan, gitu kan.
seperti kasih dua orang juga emang tahu sendiri lah sekolah itu kan emang Iya. menengah ke atas semua gitu kan. Tapi untungnya gua nggak dilaporin itu kan. Pokoknya gua udah paling X semua deh. Iya, maksudnya masih kepikiran aja ya nyari duit itu ampun gua. Iya, gua dengar cerita juga geleng kepala gua. Merasa rugi kan dari sana dibawa ke sana kan gua dapat duit di sini. Ya kan diajak ke sana gua nggak ngasih duit rugi gua. Aduh ya Allah ya Rabbi. Ampun dosa astagfirullahaladzim ya. Ya zaman-zaman itu ya maksudnya. Iya, ya lapangannya juga kan keren ya. SBA keren lah gitu. Keren pokoknya. Pengalaman yang nggak bisa gue lupain ya itu yang bisa bikin gue nangis tuh di situ tuh. Walaupun akhirnya kita juara 3 gitu kan, lawan SMP mana lagi tuh. Tapi itu nggak setangerang Raya ya, maksudnya nggak semuanya Tangerang kayak gue yang kelas 1. Kalau kelas 2 kayaknya kita kalah di daerah Serpong deh. Kelas 2 ada juga kompetisi, cuman kayaknya kita kalah gitu. Karena waktu itu yaitu pemilihannya itu pemainnya kurang maksimal lah, zaman itu kurang maksimal, persiapan segala macam kurang maksimal. Tapi alhamdulillahnya nah bodohnya gua kita udah menang nih, udah balik gitu kan, udah tenang lah. Dan alhamdulillahnya kan yang ngurusin waktu itu kan guru bahasa Inggris kita kan, yang seperti lu bilang tadi, bahasa Inggris kita kan taunya ya love you aja dan sekitarnya gitu kan. Berhubung gua ada prestasi, dapat juara 3 waktu itu bawa nama sekolah, agak baik tuh. Kan lu tahu sendiri ciri khasnya, cubitan kecilnya itu. Iya. Wah, luar biasa. Dan pokoknya guru bahasa Inggris yang suka nyubit kecil tapi rasanya pedas, mantap pokoknya. Semenjak itu baik dan lebih akrab gitu, alhamdulillah gitu kan. Jadi ada poin plusnya buat teman-teman yang masih sekolah, kalau lu nggak encer-encer banget otaknya, minimal dari olahraga lu ada prestasi. Jadi agak ketolong lah bego lu gitu, agak ketolong gitu. Ya bagusnya lagi lu prestasi akademis, olahraganya juga iya gitu kan. Itu lebih bagus lagi. Dan ikuti aturan sekolah, itu yang lebih keren lagi. Jangan ikuti tingkah kami. Kacau ya. Yang kita balik, ya balik lagi ke siswa pada umumnya kita, itu kelakuan kita. Harusnya di hari Senin kita ada upacara ya. Di hari Senin itu ada upacara. Nah di upacara itu beres upacara bendera, upacara rutin, dipanggil kan nih juara ketiga itu kan penyerahan piala dari kapten tim sepak bola itu ke kepala sekolah. Nah saya dong harusnya gitu kan, gua dong harusnya, berhubung saya ada di belakang datang terlambat dia loncat pagar. Ya jadi momen itu tuh skip di gua gitu kan, lewat diwakilin kalau nggak salah cerita dari anak-anak tuh sama Mbak Cicaran pulang Bro Adi, Bang Adi Putra. Kapan-kapan kita ngobrol Bang. Nah itu tuh yang bikin apa ya, nyesal juga sih, udah nyesal juara 3 itu. Terus ya namanya kita kan zaman itu pengen nyari gua nih gitu kan, itu kan kalau gua di momen itu bisa ngasih langsung ke kepala sekolah kan, nggak ilah pandangan pasti ke gua semua dong gitu kan. Apalagi kelas 3 nih, udah akhir nih gitu kan ya. Cewek-cewek masa sih nggak ada, itu kan walaupun muka gua hancur gitu kan. Ya zaman itu lah. Tapi ya apapun itu ya emang jalannya harus begitu gitu kan. Kalau lu sendiri setelah kejadian itu yang mungkin kita langsung ke ini aja ya, maksudnya setelah ujian. Kalau nggak salah dulu tadi bilang sebut di rumah gua kita ritual ya. Ritual. Medi gua. Jadi benar-benar kita lepas, gua bilang ke dia kita nggak mau jadi orang yang gagal gitu kan. Gagal dalam artian malu-maluin keluarga gitu kan. Kalau nggak salah gue ngajak wiridan apa gitu. Jadi ritual agama ya, bukan ritual yang aneh-aneh. Ritual agama, yasinan gitu kan. Masih ada pasien juga tetap yasinan. Pasiennya disebutin lagi. Terus masih ingat aja. Kata gue masih ada pasien. Lu ngajakin baca yasinan itu gue bingung juga tuh. Jadi teman-teman sebadung-badungnya gue, senakal-nakalnya gue gitu. Tapi kalau ke hal kayak gitu, ya gue masih makein gitu, masih jalanin gitu kan. Ya gitu kayak STMJ aja gitu, sholat terus, maksiat jalan gitu kan. Nah ini bocah kurang ajarnya gue ajak kayak gitu, dia masih ada basian gitu kan. Aduh, gue sempat bingung juga kok. Jalanin jangan, dosa enggak ya? Ya udahlah gue ngikutin aja udah, gimana nanti aja. Saking gue pedulinya gitu zaman itu ya, maksudnya saking kita solidnya gitu kan. Iya.
gimana caranya nih circle kita ini walaupun kita Badung kita buktiin kita bisa gitu kan, kita buktiin kita bisa lulus gitu kan, kita patahin stigma-stigma yang underestimate kita gitu kan, lu mah nggak bakal lulus gitu kan, jadi karena waktu kita kan 3 pelajaran ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, 3 pelajaran itu kan yang paling pokok gitu, paling penting. Nilainya tuh nggak boleh di bawah 7 kalau nggak salah ya, harus di atas 7 semua atau di atas 6, gua lupa dah. Nah, kita jalanin lah kayak gitu ya, selain belajar kita jalanin juga. Karena kita kan momen gua di luar sih dibanding di dalam sekolahan ya. Momennya ya paling nongkrong bolos seperti ya base camp sih, warung Maijah ya. Iya. Oh, kalau lu datang kemarin, ya teman-teman kemarin juga ada reuni silaturahmi akbar dari angkatan pertama 85 sampai 2017. Nah, dia nih udah registrasi, udah bikin kaos juga, tapi malah tidurnya kesorean. bangunnya kesorean. Jadi cuman ya terima ceritanya aja. Nah, ngomong-ngomong Maijah kemarin itu Maijah naik ke panggung mau ada dihadirin sama senior kita, dihadirin masih duduk naik ke warung legend ya. Iya, sekarang juga masih jualan kan di lapangan stadion mini Babakan dekat sekolahan 01 lah, dihadirin Maijah, karena setiap angkatan tuh pasti Maijah itu dulu disebutnya Bija, sekarang karena kita juga udah punya anak ya, usia jauh juga udah makin banyak gitu kan, jadi sebutannya Maijah, dihadirin juga tuh. Nah itu base camp, setiap angkatan yang nggak kenal Maijah berarti lo kurang gaul zaman itu. Pokoknya Maijah itu waktu zaman gua dia sempat bikin absenan juga. Absenan hutang kayak itu. Jadi gua masuk sekolahan dulu, absen, habis ngabsen keluar lagi. Iya. Nongkrong di Ijah, Iya. Di Maijah. Setiap gua nongkrong di Maijah, gua pasti berantem. Setiap nongkrong. Makanya kadang Maijah bilang, sampai dia tahu sendiri kan Maijah kayak gimana ya dulu orangnya top mau seperti itulah gitu kan. Sampai bisa berlatih di tajemin aja. Awas lu katanya berantem di warung gua lagi gitu. Iya mah enggak kata kita. Saking kasarnya kali ya. Tiap gua nongkrong itu pasti berantem. Iya. Berantem gitu. Karena ya yang teman-teman yang mungkin ada yang nggak tahu gitu kan, di Ija atau Maijah, di situ tuh base campnya atau warung tempat ngumpul tuh semua sekolahan, karena bukan hanya 01, ada 184, ada 83, ada 31, dan kadang-kadang juga ada sekolah yang agak jauh ya jaraknya ya, karena kita SMP pun Bonder udah ada ya. Bang Boling tuh alumni pertama setahu gua. Iya betul. Iya di Bonder itu, apa sih Bonder itu? Ya Pika. Kadang ya lulusan negeri juga yang sekolahnya entah di Borju, entah di luar daerah sini. Iya, masih nongkrong di situ. Gitu. Lulusan 01, lulusan yang bolos entah sekolah juga nggak tahu kan itu. Masih suka nongkrong di Maijah gitu, di warung itu. Jadi kadang-kadang suka ada gesekan. Nah, pelakunya ini lah, nggak jauh-jauh. Banyak nggak jauh-jauh, tahu-tahu dengar udah ribut. Tiba-tiba kita datang situ, udah beres gitu kan. Ya ributnya juga ya gitu-gitu aja. Kadang-kadang kan kalau yang mau manjang gitu kan, satu lawan satu udah kelar gitu kan, temannya yang nggak terima malah bawa rombongan, ya gitu-gitu lah. Kalau zaman itu kan kita masih proud banget ya. Kita nggak bakal bantuin kalau teman kita nggak tumbang gitu kan. Tapi kalau dikeroyok zaman itu nggak. Zamannya kita tuh nggak ya, nggak ada gitu kan. Tawuran-tawuran, ya itu cerita lu nantilah gitu kan. Di kita ya momen paling ya kita udah akrab, udah apa? Ingat nggak pernah ada band? Ada band di Babakan, desa Babakan. Iya. Kita tuh udah kontak-kontakan tuh sama sekolah daerah sana tuh. Tetangga lah. Iya, agak jauh sana lah gitu kan. Kawetan kan itu. Ya udah ini ya udah. Ya namanya gua dulu senang banget ya ngeband, apalagi apa sih kalau bahasa dan itu joget ya gitu. Kalau bahasa kita kan mosing. Iya, nyelem mosing lah apa segala macam gitu kan. Udah tuh udah keringetan, udah pemanasan gitu kan. Tiba-tiba dipanggil nih gitu kan. Lah, yuk sono gitu kan. Udah datang gitu kan, udah datang. Dan pergerakan kita juga ketahuan kan sebenarnya mah. Pergerakan kita ketahuan, kita udah gerombol. Udah sampai ke daerah ini nih apa sih namanya tuh?
yang jalan sepi itu Maloko tuh kita udah dihalang-halangin tuh, udah balik gitu ya. Sama warga situ lah udah balik. Cuman kita kan ngeles terus itu, nggak mau ke situ doang main terus gitu kan. Ketemulah di kampungan teman kita kan, si Aga itu, si Aga itu kan. Ketemu di situ, ya biasa awalnya mah gitu kan. Ini kita bukan ngikutin konten-konten yang lain gitu kok ya, ini mah cerita real life kita gitu kan. Ya biasa awalnya mah ketemu di tengah-tengah gitu kan. Tapi tergantung siapa yang berani majuin duluan nih. Kalau yang satunya kebetulan kita di situ ya kita udah mulai panas, habis mosing kita juga udah panas, udah nggak sabaran gitu kan. Jadi kita majuin bareng gitu kan. Otomatis yang ini ya mundur lah gitu kan. Dia nggak majuin balik gitu kan. Mundur kita kejar masuk ke kampung-kampung gitu. Nah sampai ke dekat rumah Aga itu waktu itu. Yeah. Ada yang ketinggalan satu tuh. Ada satu lawannya ketinggalan satu paling belakang. Kena tuh sama kita kalau nggak salah tuh. Tahu gimana ceritanya itu dia. Parah juga sih. Iya, kena rame gitu kan. Si Age baru keluar dari rumahnya nih. Baru keluar dari rumahnya dia nggak sempat ikut gitu kan. Baru karena kita emang lebih cepat dari jadwal. Tuh. Ya intinya gebuk gitu kan. Warga keluar semua gitu kan, kita mau dikejar gitu kan, dan mereka ternyata bawa gembel. Jadi teman-teman kalau bahasa kita itu gembel itu apa ya, maksudnya abang-abangannya di atas kita lah gitu, dia bawa backingan lah kalau zaman sekarang gitu. Entah itu sih ini apa gitu kan. Iya, gue juga sempat bikin strategi juga itu di bawah panggung. Dan dulu kan emang panas ya cuaca ya. Iya. Panas. Gua sama Arak itu nongkrong di bawah panggung sambil ngopi lah, dingin gitu kan. Ngopi, bikin strategi. Ya seperti itu, kata gua biar musuh dulu yang masuk kita. Udah masuk, baru kita putar kata kita gitu. Ya akhirnya seperti itulah kejadiannya. Ya namanya dulu kan ngopi dulu biar memang gimana gitu kan. Terus gue inget juga nasihat abang-abang gue ya, untuk masalah begituan itu kan. Kata abang lu kalau mau tempur maju sekalian. Iya. Gitu. Biar dia ngedon. Kalau kita ragu dia yang maju. Iya. Yang ngedon gitu. Makanya ya maju aja lah, mau pergi mana. Jadiannya maju aja dulu gitu kan. Iya, kalau masalah sih gue itu dari Cijatra Girang karena kita mencar kan akhirnya karena warga yang turun kan, ada yang kena satu ya kita kenanya nggak parah sih, ya paling benjol dikit lah ya, karena dia yang ketinggalan, dia yang nggak bisa lari, ya jadi ya kan kita sebel ya, maksudnya harusnya lu maju gitu biar kita tuh 1 lawan 1 semuanya gitu kan, nggak lu ninggalin teman lu akhirnya dapat sama kita, jadi kan dia yang jadi pelampiasan jatuhnya sama kita kan ya. Dikejar warga itu, ya dulu belum ada legok indah kan, belum ada, itu masih lapangan kan. Sampai masuk sawah, sampai ke duku tadi gua jalan. Gila ya. Kalau diinget-inget, ya maksudnya segitunya gitu dulu yang maksudnya nyari apa gitu. Yang ada capek doang. Iya, makanya kadang-kadang gua lihat konten-konten kreator ya, maksudnya ya tanpa nyinggung siapapun itu, ya hal-hal bodoh sih kayak gitu ya dulu ya gitu kan. Malah kita sempet apa yang gua ya pas lulusan, walaupun kita belum tahu kita lulus atau enggak gitu kan, di zaman dulu ada tradisi coret-coretan pakai cat semprot gitu kan, ya baju segala macam. Kalau nggak salah sih kita mau tembusin ke ini ya, ke daerah kota ya, karena kota ya yang terkenal katanya gitu kan, SMP yang disegani gitu zaman itu, kita pengen tembusin dia waktu itu ya. Sebenarnya dulu udah tembus sih sebelum itu. Cuman kalau pas cara lulusan itu gua ngelarang karena kita bawa teman-teman yang cewek gitu, ada takut ada kenapa-napa gitu kan. Tapi sebelumnya sempat didatengin sampai gerbangnya. Ya waktu itu sih emang pasti mereka dilarang keluar lah, atau guru-gurunya itu. Tapi minimal kita berani ke kandangnya gitu kan. Kita nggak cuma di kandang doang gitu. Dia senjatanya kan yang disebut tuh apa? Ekor apa sih? Ekor ikan itu. Iya, pari apa itu ya seperti itu lah. Terkenal yang ngeri juga sih kalau kena. Ya zaman-zamannya itulah, zaman-zaman itu makanya bicara ilmu A, ilmu B sampai ilmu C ya. Balik lagi nyali. Kalau lu nggak ada nyalinya ya sama aja gitu kan.
sama aja bohong. Emang zamannya itu ya kita nggak pikir panjang lah, bukan nggak peduli mati ya, maksudnya nggak pikir panjang, sumbu pendek aja udah, kesulut dikit dar ya gitu kan. Ya seru sih ya teman-teman kalau bahas-bahas kayak gitu, cuman eh, kelulusan itu ya kita sampai ke Karawaci doang ya kalau nggak salah. Ya gua mau pede aja, lulus gua gitu kan, lulus gua gitu, nggak peduli maksudnya nanti nilai gua gimana gitu, yang penting happy aja dulu gitu kan. Nah momen itu lewat, pengumuman ada, lulus dong. Ya lu, gua, ya Agai, Kiping, siapa lagi lah yang sering notabene kita udah dicap lah, hampir semuanya dicap gitu kan. Dan ada momen sahabat kita sih sama udah almarhum gitu kan. Dari tadi gue perhatiin nih gitu, dia orang diem aja gitu. Pas penerimaan surat kelulusan tuh, kan kita buka ya, kita buka tuh dapat lembaran masing-masing kan. Kita buka, dia orang kenapa diem aja gitu kan. Lulus, tidak lulus, Nah, syarat ya salah satu. iya. Seperti itu kan. Ini kata gue, basis gue nih, basis Lego gitu kan. Kok nih orang diem aja nih anak gitu kan. Gue tanya, enggak lah, gue nggak ikut lah gitu, gue mau pulang aja. Jadi kata gue, kenapa lu? Kalau nggak salah waktu itu gue langsung ke studio band, ke studio musik, habis terima itu gitu. Oh ternyata dia nggak lulus gitu. Nggak lulus. Ada berapa orang kayaknya yang nggak bisa? Ya lumayan sih, zaman itu lumayan. Dan orangnya nggak disangka. Iya. Ya maksudnya tingkah, absen, lagi masuknya mereka tuh bagus dibanding kita gitu kan. Ya makanya gue selalu bilang, ya gue salah satunya orang yang ya beruntung gitu, masih bisa ngelewatin masa-masa itu tuh dengan tidak tinggal kelas. Ya mungkin banyak di angkatan-angkatan di atas kita juga banyak gitu. Ya balik lagi tergantung lu bertemannya gimana gitu. Kalau lu bisa berteman yang badung lu temenin, yang pintar juga lu temenin, ya masih ada nyantolnya lah di kepala gitu kan. Cuma banyak juga sih kenangan-kenangan waktu SMA banyak lah. Dari setiap basis juga emang ada kenangannya ya. Iya. Dan orang-orang juga emang setiap basis yang ngumpul bareng semua gitu. Ngumpul bareng semua dari basis Kelapa 2, dari basis Culu ke Lego, dari basis Parung ke Lego, dari Pagedangan di Cayur ke Lego. Iya. Memang di setiap basis itu ada perwakilan, Iya. jelas satu perkumpulan, jadi kita tahu semua gitu kan, karakter orang-orangnya seperti apa. Oh ternyata basisnya karakter seperti ini gitu kan, jadi paham semua. Iya. Bahkan dulu juga sempat ada salah satu teman yang pengen ikut bareng nongkrong sama kita. Kalau nggak salah malu sama Pungkol kali ya. Apa ya tuh? Yang di WC itu kan. Astagfirullahaladzim. Parah juga ya. Kacau lu. Iya. Jadi isengnya kita gitu kan. Apa ya? Ya mungkin kalau teman-teman yang suka nonton film Jepang gitu, Crow Zero kalau nggak salah ya, Crow Zero gitu kan, yang Genji pemeran utamanya gitu-gitu. Nah biasanya kita punya ritual ya, ritual. Jadi kita tuh udah ngegabung nih kelas 3 nih, udah ngegabung gitu kan, dari basis manapun kita satu lah gitu kan, kita 01 ya udah satu gitu kan, nggak ada perbedaan. Mau lu dari basis mana aja gitu kan. Nah tapi kalau misalkan ada yang biasa aja, yang nggak terlalu menonjol, pengen join ke kita tuh, kadang kita tuh pelonco ya, kita kerjain gitu kan, dikompor-komporin, lu dijelekin ini, lu kalau berani ditungguin di WC gitu kan, yang ini dikomporin juga, lu dijelek-jelekin ya. Tes nyali gitu kan. Iya zaman itu kan, kalau lu berani gitu kan, tungguin di WC sekarang. Nah zamannya kita sorry gitu, maksudnya kita nggak jarang banget atau nggak pernah ikut campur kalau urusan ribut gitu kan, kita satu orang digebukin rame-rame, itu jarang banget. Kalau kejadian tadi yang kita ceritakan, ya dianya aja ngapes gitu kan, dan dia yang jadi pelampiasan kita gitu, karena teman-temannya pada mundur semua. Nah kadang kebiasaan kita itu zaman itu ya, lu 1 lawan 1 sama gua, siapa yang kalah udah selesai gitu kan. Nah di situ maksudnya gentleman lah kita gitu, laki lu laki gua laki, ayo gitu kan. Nah 2 orang ini dari basis Pagedangan sama basis Kelapa 2 dikompor-kompor ini di bawah kita nih, bukannya kita nganggap mereka lebih rendah ya, enggak, maksudnya ya mereka kurang menonjol lah gitu kan. Zaman dulu. Jadi kompor-kompor ketemu lah di WC cowok gitu kan, udah nggak panjang lebar, lu gini kita jadi wasit nontonin ya, sikat. Aduh tuh aja.
Astagfirullahaladzim. Ya gue nggak mau nyebutin siapa yang menang siapa yang kalah. Intinya mereka punya nyali dua-duanya. Ya salut. Kalau di offline aja kita ngobrolnya jangan di online. Salut maksudnya. Eh, ya gitu lah ke inian ya apa ke jailan kita itu zaman itu gitu kan. Ada yang suka jadi kompor. Kalau ada timbul apinya gede, kita juga yang capek gitu. Oh ya maksudnya ngeredam udahlah. Ini nggak bisa ini. Nah itulah maksudnya zaman itu aja udah capek ngurus kan. Udah capek ngurus diri sendiri aja, aduh udah ribet. Tapi baik lagi nggak maksudnya di momen itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 di mana rasa lu pernah rasa punya cinta, benar-benar cinta nih ya, benar-benar cinta gitu kan, yang benar-benar bukan karena di jodoh-jodohin begitu gitu, tapi yang lu benar-benar pure itu lu rasa cinta lu kepada ya seangkatan kita lah. Ada nggak di momen kelas berapa tuh? Sebenarnya dari kelas 1 dari kelas 1 juga emang sebenarnya udah ada lah keinginan gitu, cuman ya balik lagi kayak tadi keberanian gue nya terhadap cewek itu ya seperti ya cara lu mengungkapannya gitu kan. Gue orangnya dibilang nggak berani sih, bukan nggak berani ya. Ya intinya kalau sama ribut ya jagonya, tapi kalau sama cewek ciut. Iya. Enggak, tapi yang paling ini loh, yang paling lu pengen banget deh. Kalau dibilang ada dari kelas 1 ada, kelas 2 ada, kelas 3 ada, tapi yang paling gede banget lah itu. Ada sih. Di momennya di kelas berapa tuh? Kelas 3. Kelas 3 ya. Oh berarti yang tadi gue sebut itu ya. Cuman mantaunya dari kelas 2 kayak mantaunya gitu kan. Inisialnya huruf depannya. Kayaknya. Sudah kuduga itu dia. Ya pokoknya huruf depannya K, basisnya Bonang ya. Seperti itulah. Itu dulu. Iya, kan gue pikir kita bicara dulu. Bicara dulu. Itu dulu. Itu yang semua kita bicara itu masa lalu gitu kan, kayak lagunya itu. Nah itu untuk hal kayak gitunya. Kalau untuk guru yang paling lu respect banget, semuanya kita respect, tapi yang paling banget lu respect gitu, yang paling lu hormati banget gitu, ada nggak? Ada sih. Atau terfavorit lu lah, semuanya favorit tapi ada yang paling favorit? Ada. Siapa? Nggak apa-apa kalau guru mah sebutin. Guru BP Pamunawa. Guru BP. Kayaknya kemarin ada deh kalau Pamunawa. Ada ya? Kalau nggak salah ya, kalau gua nggak ini. Kenapa gua bisa bilang favorit? Karena sabar banget ngadepin lu. Pertama orangnya baik bener. Iya. Nggak ada kata marah, nggak ada. Gitu kan. Terus keduanya dia selalu ngasih nasihat sama gua. Selalu ngasih wejangan, nasihat. Ya seperti nasihat baik lah. Iya. Dulu kan gitu. Ya ketiganya emang nggak pemarah dia mah. Santai. Dari kelas 1 sampai lulus juga emang belum pernah lihat marah. Iya. Gimana? Bijaksana ya. Kalem. Ya Gue ke BP tahu sendiri, seminggu bisa 2 kali 3 kali gue dipanggil. Bawa buku juga cuma 1, bos. Bawa buku. Betul itu. Bawa buku gue pernah kejadian bawa bukunya 1 doang gitu kan. Aduh. Bawa buku 1 dikumpulin gue. Pelajaran berikutnya kan ada guru lagi nih, ada pelajaran lain. Gue bingung. Pakai buku mana Pak? Ya paling sama teman-teman itu pinter-pinternya aja lah. Kacau lah pokoknya. Pinter-pinternya aja. Oke, itu kalau guru gitu. Tadi sendiri guru gue sih nggak bisa nyebut satu sih. Tapi yang paling memorable karena gue ngerasa di akademis gue biasa aja gitu kan. Ya pasti di olahraga lah gitu. Pak Tito tuh gue favorit gitu kan, bahasa Inggris yang megang gue dan megang olahraga juga. Pak Basrian, Pak Marjono yang pernah jadi wali kelas di 3H itu kan, karena beliau juga dari olahraga. Terus bokapnya Eca dulu, masa lo suka lupa namanya gue. Pak Herman. Terus kalau gue zamannya kelas 1 kan bahasa Inggris juga, kakak iparnya Hesti Bonang. Lupa gue namanya ya, Pak Topik, bukan Pak Topik. Bukan. Siapa ya? Yang inget tolong di komen yang inget ya, gue lupa ini. Karena kakak iparnya si Hesti. Iya, kakak iparnya Hesti angkatan kita.
karena kelas 1 dipegangnya sama beliau gitu, sepak bola gitu kan. Selebihnya mungkin di akademis ya biasa aja sih maksudnya gitu ya, biasa aja karena guanya emang gak terlalu terus. Tapi kalau yang paling banget ya Pak Tito sih, Pak Tito sabar banget, maksudnya bahasa Inggris kan kita zaman SMP ya begitulah gitu kan. Matematika ya itulah kalau matematika gua. Dan gurunya Kalau juga sendiri guru yang paling wow gitu wow dalam apa gitu. dalam, kalau bahasa ini sih yang paling serem lah dari Oh gitu bahasa. ya ada lah ya, setiap angkatan ada lah gitu. Cuman Yang kayak paling ditakuti maksudnya ya kalau kita seperti bicara killer ya, kalau bicara kita aduh kalau disebut killer ya maksudnya tetap guru gitu Iya. kan. Kita tetap respect gitu kan, mungkin caranya beliau seperti itu masih ada kan ya. itu juga deh. Iya, pokoknya kalau gua udah berbicara masalah matematika, ya itulah. Gitu aja lah udah. Gitu. Cukup dari Ini pelajaran matematika udah cukup gitu udah. mungkin Udah. paham semua teman-teman. Paham lah pastilah, kanan kiri gitu kan, perut. Wah, udah itu deh. Sedap pokoknya. Kalau yang bicara kita paling inilah gitu kan. Tegas lah, paling tegas zamannya kita ya gitu kan. Tapi kenapa gua bilang Pak Tito the best gitu ya? Ya salah satunya itulah motivasi dan memberikan band kapten kepada gue juga kan ya dari Pak Tito. Bahasa Inggrisnya juga cara menjelaskannya itu insya Allah mudah dimengerti banget gitu kan. Dan kalau gue ketahuan Bandung pun gitu kan, beliau senyum aja gitu, senyum tiba-tiba nyubit. Kalau temen nggak, kalau temen sahabat mungkin yang paling nggak putus lah zaman gue SMP sampai saat ini gitu, temen. Ya teman ya paling lu Kumel ya sama setiap perwakilan sih alhamdulillah gitu masih kontekan gitu kan. Iya. Di basis Kelapa 2 Kiping gitu kan. Dari Inggris Epai banyak juga Cibogo gitu kan. Iya. Banyak sih dari basis juga, cuman nggak semuanya karena pada lupa sama sekarang kontaknya juga belum Iya sih. belum lengkap di grup juga. Mudah-mudahan ya dengan adanya video ini, yuk teman-teman kita jalin lagi tali silaturahmi, mengenang masa lalu, tapi tidak harus diulang ya, tidak harus diulang ya. Kita ngenangin aja gitu, kenang masa lalu ya, kalau tingkat bodoh kita gitu, tidak harus contoh untuk anak-anak sekarang, cuman kita jadi pembahasan buat kita aja. Mudah-mudahan kita bisa datangin semua ya, setiap basis. Ya lu ada waktu, kalau gua insya Allah free semua, lu nya ada waktu bisa join itu bisa bareng, jadi kita bisa ngobrol begini lagi. Bukan berarti lagi gua garis bawahi kita di sini tidak membanggakan sama sekali hal-hal yang tidak baik untuk dicontoh, malah kita ingin memberikan edukasi. Kalau lu nggak mau jadi contoh yang kurang baik seperti kita, lu jangan jalanin yang kayak kita gitu. Buat adik-adik yang masih sekolah, kalau sempat nonton video ini, jangan pilih jalan yang pernah kita pilih ya zaman itu ya, karena kerasa banget kalau kita udah di usia sekarang gitu Pak ya. Kalau efeknya kerasa ya sekarang kita nggak memakai 100% otak kita untuk belajar itu kerasa gitu kan. Walaupun memang takdir ya tidak bisa kita hindari ya, kayak lu aja ya, siapa yang sangka seorang Ongo yang hobi ribut, dia hobi segala macam hal-hal yang dilarang, pernah menjadi seorang ketua pemuda di Kampung Cadas. Ya sekupnya kan lumayan lebih besar gitu kan. Dan itu suatu kebanggaan bagi gua sebagai sahabat lu gitu kan, sebagai saudara lu bisa ngeliat oh dia pernah jadi secara sosial gitu kan. Kang Daniel di Dukuh gitu kan, satu kelas sama gua 2C dulu, pernah juga jadi ketua pemuda gitu kan. Bang Kiping, Kelapa 2, mungkin teman-teman yang lain yang belum kita sempat ngobrol, sebadung-badungannya apapun kita, iya semuanya beda ya, proses pembelajaran kita tuh beda-beda, yang dari pengalaman, ada yang dari kenakalan gitu kan, beda-beda. Tapi kita juga berhak untuk memilih hidup yang lebih baik atau jalan yang lebih baik kan untuk kedepannya gitu kan. Apalagi lu udah sering ngaji gitu kan, ya salut karena tantangan bagi orang-orang kayak kita tuh kalau mau mulai ngaji lagi luar biasa ya, sulitnya tuh luar biasa. Ledekannya segala macam, wah itu luar biasa. Kalau kita nggak kuat, ya kita nggak bakal bisa stay di sana gitu kan. Walaupun sekarang belum benar, cuman pengen ngapa bener gitu kan. Ngapa bener perasaan anu bener gitu kan. Perasaan emang benar, ternyata can bener gitu kan. Jadi gitu sih kalau kita bahas semua ya masa-masa SMP, oh ini aja udah nggak kerasa loh, udah 1,5 jam gitu.
nggak kerasa. Yang tadinya malu-malu, nggak mau ngomong, nggak mau apa. Dan ini dibuatnya jam 1 pagi loh. Ini udah jam 3. Tahu ini ya, bro. Luar biasa. Tapi untuk zaman sekarang sih mungkin perbedaannya udah jauh ya. Ah. Udah nggak seperti dulu lah. Iya. Mungkin sekarang udah ngikutin peraturan, memang udah peraturan. Iya. Orang-orang juga memang orang pilihan semua untuk sekarang. Jadi nggak asal gitu kan. Sumber daya manusianya juga udah beda banget. Ya maksudnya, ya lu punya anak, gue punya anak gitu kan. Ya sekarang aja di usia TK mereka udah diajarin bahasa Inggris. Di zaman kita kan ya termasuk lumayan agak telat ya maksudnya. Ya gitu deh teman-teman, maksudnya masih banyak banget yang gue pengen ceritain sama Ongo. Mudah-mudahan, gue nggak tahu deh ini video bisa berapa part ya, tapi mudah-mudahan kita nyambung lagi nanti nggak ya, karena gue juga belum bahas masalah lu ke STM. Nah gue juga kan ya jauh dari sasaran gitu kan, nanti kita bahas lagi gitu kan. Seperti apa part-part ke depannya. Harapan lu buat teman-teman SMP kita yang nonton nggak? Harapan gue sih untuk teman-teman, yang pertama gue ngucapin, gue minta maaf pada teman-teman yang udah punya kelas sama gue dulu gitu kan. Mungkin udah dimaafin sih. Yang keduanya, gue pengen terus jalin silaturahmi untuk angkatan kita. Salah satunya di grup, kita masih punya grup SMP ya, jadi terus berkomunikasi. Ya sebenarnya grup SMP itu bukan untuk hal apa sih, jadi untuk sosial aja gitu. Sosial dalam arti ketika ada informasi yang positif kita kabarin, untuk bantuan seperti apalah gitu. Sosial aja. Sosial. Ya saling membantu lah gitu sama teman gitu kan. Ya, seperti itu sih. Terus jaga silaturahmi. Untuk kedepannya kita lebih akrab lagi lah, lebih cair lagi gitu kan. Kita bikin kenang-kenangan lagi selama kita masih dikasih umur. Gimana caranya kita memanfaatkan umur ini biar bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Dan kalau misalkan ada cerita-cerita yang menurut teman-teman kita nggak sempat cerita di video ini, tolong komen ya di bawah. Komen apa yang pengen diceritain lagi di masa-masa kita SMP, karena kita banyak yang skip juga pasti kan ya. Yang skip, kayak di Jogja aja kita belum cerita, nanti kelulusan juga kita belum cerita, kita ada di mana waktu kelulusan. Ya jadi mungkin segitu aja dulu cerita untuk saat ini. Next time ya. Ya jadi harapan bagi gue sendiri ya hampir mirip sama Bang Ongo. Jadi mudah-mudahan dengan konten ini gue bisa bersilaturahmi bersama Kang Ongo, bersama teman-teman yang lain, alumni One Kogel 01 Lego. Mudah-mudahan dengan kita menjalin silaturahmi, membuka pintu rezeki, meluaskan umur, menjadi umur yang lebih bermanfaat dan berkah untuk kedepannya kita ya, untuk bekal kita nanti di hari berikutnya. Itu sih harapannya. Dan ada planning juga ke depan, kita kan ya akan bikin event seperti apa lagi di alumni kita, alumni 2004. Ya segitu dulu teman-teman. Gak akan ada habisnya kalau ngobrol sama saudara gua yang satu ini. Gak kerasa kita udah ngobrol 1,5 jam. Tunggu video-video kami berikutnya, dan jangan lupa bantu support dengan cara subscribe, like, comment, and share video ini ke teman-teman SMP angkatan 2004. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi lagi di hidup kita yang akan datang. Gua Julian, ini kisahku, mana kisahmu? Thank you ya. Oke, siap bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kisahku, mana kisahmu?